Ya, ketemu lagi sama gue BG masih di studio bola. Sebelumnya gue mohon maaf, kita udah lama ya, lebih dari 2 minggu nggak upload konten. Sebenarnya kita nungguin Jules Kounde nih. Ketika Jules Kounde gagal gabung, akhirnya jadi gagal konten. Ya, berhubung liga udah mau mulai, mau nggak mau kita harus memberikan sesuatu buat penonton setia studio bola. Seperti apa persiapan Chelsea menghadapi musim 2022 dan musim 2023 lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, Jules Kounde. Ya, gara-gara Jules Kounde kita banyak delay konten karena udah hampir confirm 99,99% tiba-tiba 0,001 nya itu yang bikin nggak jadi. Ya, lagi-lagi ya kalau menurut warganet dan netizen nih, Chelsea kalah sama Barca ya. Setelah kalah di Raphinha, kalah di Dembele, kalah lagi sama Kounde, belum lagi kabarnya Azpilicueta dan Alonso juga mau disikat sama Barca ya. Sehingga menjadikan Chelsea dan Barcelona ini head to head dalam bursa transfer musim ini. Chelsea kalah telak. Gue mau sedikit prolog dulu ya, bukan prolog, gue mau ngasih klarifikasi sedikit, bukannya pembelaan ya. Terutama mengenai Dembele dulu. Dembele itu setelah dikonfirmasi, Chelsea sama sekali tidak pernah memberikan penawaran langsung terhadap Ousmane Dembele secara pribadi, walaupun dia udah lepas kontrak dari Barca. Akhirnya dia memilih extend kontraknya dengan Barca dengan pemotongan gaji. Jadi di situ sama sekali bukan Chelsea kalah sama Barca. Raphinha, gue lupa di konten sebelumnya kayaknya gue udah pernah bahas ya. Jadi Raphinha ini bapaknya adalah gitaris yang selalu mengisi pesta ulang tahunnya Ronaldinho. Dia selalu diajak di Porto Alegre, setiap acara ulang tahun Ronaldinho diajak sama bapaknya untuk hadir. Dan dia manggil Ronaldinho itu adalah uncle. Di saat itu Ronaldinho bermain untuk Barca. Jadi dari kecil Raphinha itu udah mengidolakan Barcelona dan sosok Ronaldinho. Dia deket banget sama Ronaldinho, jadi ya sama deketnya kayak Raffi Ahmad sama Ronaldinho lah, ya kan? Nah, jadi ya wajar. Akhirnya ketika Leeds kemarin udah oke, Raphinha-nya yang nggak oke gitu. Jadi dia lebih memilih ke Barca. Ya kita nggak nyalain, orang Brazil ya pasti kiblatnya Real Madrid, Barcelona, wajar lah. Terus yang ketiga, Jules Kounde. Jules Kounde ini yang gila. Ini sepanjang sejarah bursa transfer ini, saga Jules Kounde ini rekor ya. Paling lama, paling drama, paling banyak orang yang pansos juga, nggak tahu pandit, wartawan, kolumnis, segala macam yang pengen duluan ngasih kabar bahwa Kounde sudah confirm dan lain-lain ya, termasuk Fabrizio Romano, Gerard Romero dan lain-lain. Ya, gua nggak tahu ya, gua nggak nyalahin Barcelona di sini, nggak nyalahin Sevilla, gua nggak nyalahin Jules Kounde juga. Kabar yang gua terima itu ada dua versi. Versi yang pertama bilang Chelsea itu di saat-saat akhir tarik ulur. Jadi sebenarnya Sevilla udah melepas, Chelsea-nya yang tarik ulur, terus akhirnya ya masuklah Barcelona gitu ya. Kabar yang lain ya seolah-olah emang Sevilla-nya yang bermain ya. Kabarnya si Monchi itu adalah deket banget sama sporting directornya Barca ya. Jadi ya ada hubungan ini lah, kerabatan KKN juga di situ. Selain memang Jules Kounde-nya emang mungkin lebih pengen ke Barcelona, ke La Liga yang secara ya lebih gampang lah dibanding Premier League ya. Kalau lu setuju nggak La Liga lebih gampang dibanding Premier League? Ya kan, secara competitiveness ya, gue bicara competitiveness. Nggak tahu kalau ada yang menonton La Liga mau protes, silakan, monggo ya, sah-sah aja. Nah, jadi ya batalnya Kounde inilah yang bikin kita gagal ngonten. Gue udah sama teman-teman di studio bola tuh udah berapa kali ya kita tag podcast begitu Kounde udah confirm, tungguin akhirnya berminggu-minggu nggak confirm.
Ya udahlah ya, akhirnya ini udah mau musim baru, konten belum keluar juga. Ya udah, ini gue hari ini mau bahas persiapan Chelsea menghadapi musim 2022 dan musim 2023. Ya, yang menarik dari selain Koulibaly dan Sterling udah masuk duluan, Chelsea ngambil 3 orang wonderkid nih. Yang pertama itu ada Omari Hutchinson, umur 18 tahun, posisi winger dari Arsenal. Gue demen banget Chelsea dapat pemain Arsenal yang masih muda. Kalau Arsenal mau ngambil pemain Chelsea yang udah expired, monggo ya, kayak David Luiz, Peter Cech waktu itu, atau Willian, silakan. Cuman kalau kita ngambil dari Arsenal tuh yang lagi prime, ya kayak waktu itu Ashley Cole atau mungkin Fabregas yang walaupun sempat transit di Barca dulu. Nah sekarang Omari Hutchinson, kadang-kadang juga pemain masa depan Arsenal. Dia juga salah satu ya bisa dibilang wonderkid lah, ya, gitu ya. Terus ada lagi nama Gabriel Slonina, kiper Chicago Fire yang masih 18 tahun tapi udah jadi inti di klub MLS Chicago Fire. Musim lalu dia main 25 kali, berhasil mencetak 10 clean sheet. Ini juga salah satu wonderkid. Jadi kalau dengan bergabungnya dia, akhirnya ada kompetisi nih antara Mendy, mungkin Kepa, mungkin Gaga, Slonina juga. Cuman nanti Slonina baru bergabung setelah MLS selesai ya, nanti mungkin di Desember atau Januari. Jadi baru bisa bermain untuk Chelsea. Ya, jadi setengah musim ini masih di US dulu ya. Kemudian yang terakhir ada Carney Chukwuemeka. Nah, ini juga menarik nih. Carney Chukwuemeka ini ya, musim lalu sudah bermain sebanyak 13 atau 14 kali buat Aston Villa, walaupun mungkin lebih banyak cadangan ya, artinya main di menit-menit terakhir, jadi kontribusinya nggak terlalu kelihatan di situ. Yang pasti dia adalah pahlawan Inggris saat Euro Under-19. Dia juga mencetak gol di final lawan Israel. Kemudian juga dia udah menjadi salah satu dari starting 11 pemain terbaik selama Euro Under-19 kemarin. Kemudian Carney ini juga yang menarik, dia sepertinya akan langsung mendapat status first team di Chelsea walaupun usianya masih 18 tahun, dan terbukti dia tidak dipinjamkan. Tuchel sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Carney tidak akan dipinjamkan ke klub lain, artinya dia akan masuk first team Chelsea. Jadi gue berharap ya musim ini dia akan banyak diturunin juga si Carney Chukwuemeka dengan harga 15 juta pound plus add-ons 5 juta pound. Ya gue bilang sih ya, walaupun untuk 18 tahun harga yang lumayan fantastis ya, gue lebih suka gitu beli 15 juta pound pemain umur 18 daripada beli pemain umur 29 tahun 100 juta pound tapi gagal juga. Mendingan ya kan kayak gini, 15 juta pound tapi wonderkid gitu ya. Todd Boehly sendiri kabarnya emang kayak lagi main FM ya, beli pemain-pemain wonderkid ya. Kita tahu dia sangat percaya riset dan data. Gue yakin sih, walaupun Chelsea udah punya katanya President of Business si Tom Glick, tapi kayaknya untuk urusan sporting director kita masih belum punya. Jadi kayaknya Todd Boehly sendiri yang incas langsung beli pemain. Ya mudah-mudahan orang-orang di sekitarnya ya orang-orang yang kuat di data dan riset pastinya. Gue percaya itu. Nah, yang menarik juga kabar terakhir udah hampir confirm itu adalah masuknya Marc Cucurella. Ya gue selama nonton Brighton musim lalu, Cucurella ini bahaya banget di kiri. Gue suka banget. Kalau ditanya dia sama Chilwell bagusan mana, jujur sedikit gue lebih suka Cucurella ya artinya nanti di lini kiri akan ada banyak penumpukan. Di situ ada Chilwell, ada Cucurella, ada Alonso, ada Emerson, ada Kennedy, ada Baba Rahman nggak usah dihitung lah ya. Terus sementara di kanan itu kita cuma punya Reece James tok. Ada Azpilicueta ya, dia untuk posisi wingback udah napasnya udah nggak kuat. Mungkin main di fullback atau right center back oke. Ya, Aspi pun udah perpanjang kontrak 2 tahun ya, jadi udah confirm nggak akan dilepas ke Barca musim ini. Kemudian siapa? Loftus-Cheek yang beberapa kali sempat jadi mengisi kosongan Reece James. Atau kadang-kadang Tuchel suka mainin Odoi atau Ziyech di posisi wingback kanan. Cuman ini bukan ide yang bagus ya kalau gue bilang. Ya mudah-mudahan di menjelang bursa transfer berakhir Chelsea menemukan solusi sih untuk lini kanan ya.
sebenarnya kalau Julius Kounde dapat kemarin sih pas banget jadi backupnya James. Dia juga bisa jadi center back kanan, bisa jadi back kanan gitu. Nah yang gue bingung sekarang adalah Chelsea ini kan kabarnya lagi rame juga nih ngincer Gvardiol, Fofana, kemudian masuk juga nama De Jong, Benjamin Sesko. Yang mengkhawatirkan buat gue adalah nggak ada satupun di situ yang nama bek kanan gitu. Jadi ya seandainya Reece James cedera ya kita balik lagi ke skema Azpilicueta atau mungkin Ruben Loftus-Cheek nanti yang mengisi. Ya mudah-mudahan, nggak tahu ya. Mudah-mudahan menjelang bursa transfer berakhir ada kepikiran lah Chelsea buat beli backup di kanan ya. Karena bagaimanapun juga buat gua Fofana atau Gvardiol itu bukan pengganti dari, begitu juga Cucurella bukan pengganti Konde gitu, beda posisi gitu. Jadi ya itu ya, kekhawatiran gue cuma itu. Nah mengenai Frankie De Jong ya gue sih setuju aja. Artinya kalau emang benar dilepas Barca dia mau ke Chelsea, ya kita memang punya Kante dan Jorginho yang kontraknya 1 tahun lagi akan habis gitu kan. Ya kita butuh pemain muda yang bertenaga, yang bagus, yang bisa bermain sebagai defensive midfielder ya. Ya itu ya, walaupun kita punya Conor Gallagher, cuman kalau gua ngelihatnya Conor Gallagher ini ya lebih box to box ya, lebih dia bisa jadi lebih ke MC ya, midfielder sentral kalau gua ngelihatnya kalau Conor Gallagher. Nah sekarang kita bicara persiapan Chelsea ya, walaupun pre-season kemarin harus kita akui masih mengkhawatirkan, tapi nggak usah takut karena ya berkaca dari musim-musim sebelumnya juga giliran pre-season bagus belum tentu juga liganya bagus, atau mungkin di saat pre-season nggak bagus terus akan menjamin di liganya juga nggak bagus. Yang bikin gue khawatir sih ya Arsenal seolah-olah kemarin ya terlihat lebih siap gitu, lebih bagus, udah menyatu banget dengan pemain-pemain barunya dibanding Chelsea ya yang masih coba-coba gitu. Cuman ya lagi-lagi masalah mental. Mungkin Arsenal ya dia main lepas tanpa beban bisa bagus. Di Premier League kan beda lagi. Ya itu sih harapan gue ya. Ya kemudian Chelsea akan ketemu sama Everton nanti di Goodison Park hari Sabtu malam. Ya secara line up starting 11 sebenarnya udah komplit ya. Mau di kiri nanti pakai Chilwell, pakai Cucurella atau pakai Alonso, di kanan Reece James. Mau pakai 3 center back pun ya udah ada Koulibaly, Thiago Silva, ada Azpilicueta atau Kalobah. Oh sorry, audionya jatuh ya. Terus ada Kalobah juga. Jadi di tengah ada Jorginho, Kante, Kovacic, ada Conor Gallagher yang ready juga. Jadi tinggal di depan apakah mau pakai Havertz, Sterling, Mount, atau ya mungkin Pulisic, Werner dan Ziyech juga sebagai pelapis. Belum lagi Armando Broja ya. Jadi udah siap sih sebenarnya Chelsea menghadapi musim ini. Walaupun gue masih berharap akan datang 1, 2, 3 pemain lagi sih. Ya terutama untuk posisi center back, gelandang, syukur-syukur dapat striker seperti gosipnya Benjamin Sesko ya. Ini kan setelah lawan Barca, Chelsea di bursa transfer direcokin Barca. Sekarang kabarnya Chelsea mau ngerecokin MU. Frankie De Jong direcokin, Benjamin Sesko direcokin. Ya kita tunggu aja beneran ngerecokin atau cuman rumor doang. Cuman gue sih berharap Chelsea masih ngambil terutama posisi bek kanan sih paling krusial sih menurut gue ya. Menurut gue Chelsea harus signing bek kanan, entah itu jadi Denzel Dumfries atau siapapun itulah, untuk biar Reece James punya backup yang sepadan juga di posisi kanan. Gue yakin kalau Reece James punya backup yang bagus, Chelsea bisa bagus di musim depan. Ya gue berharap sih, nggak berharap target juara Liga dulu lah, minimal ya ke Liverpool City itu udah nempel lah. Ya syukur-syukur bisa juara. Itu sih harapan gue. Nah kemudian mungkin ini ya Tuchel kemarin emang sempet dia bilang agak unhappy. Gue juga denger di Twitter sedih juga ya, gara-gara ada yang bilang Tuchel out lah, apalah segala macem. Ya sabar aja dulu, Liga belum mulai bro, ya kan. Terus lo kalau Tuchel out
terus mau diganti siapa? Mau ganti si Pochettino, ya ntar lah, tentu juga lebih bagus kan. Jadi ya mudah-mudahan menjelang bursa transfer berakhir kita akan dapat 1-2 nama baru. Kemudian juga pemain yang udah baru bergabung, Sterling gitu ya, cepat ngeblend lah sama Mount, sama Havertz, mau sama Pulisic atau siapapun lah di depan nanti. Harapan gue dia cepat ngeblend. Terus Koulibaly sepertinya udah nyetel. Ya, gue juga salut tuh sama gimmick kemarin. Gue nggak tahu itu settingan apa bukan, yang dia telepon John Terry dulu, dia kulun dulu mau izin mau pakai nomor punggung 26 dan diokein sama JT ya kan. Ya bagus lah, suatu gestur yang bagus dari Koulibaly. Mudah-mudahan dia juga akan menjadi seorang legend seperti GT26 di Chelsea FC. Oke, mudah-mudahan nanti di Goodison Park kita berhasil membawa pulang 3 angka, mengawali musim 2022-23 dengan senyuman pastinya. Jadi kalau itu udah menang kan, pemain barunya lebih enak lagi masuk gitu ya. Mungkin itu dulu dari gua sebagai pengantar untuk mengawali musim 2022 musim 2023. Terus kita akan kembali lagi setelah partai Chelsea lawan Everton atau Everton lawan Chelsea nanti, seperti apa ulasannya, review kita tentang pertandingan pertama Chelsea nanti. Jangan lupa juga join Liga FPL Studio Bola, nanti bisa lihat di Instagram atau Instagramnya Chelsea Indo ya. Kodenya mungkin di deskripsi nanti coba kita tampilkan juga, dan ikuti semua persyaratannya. Terima kasih udah jadi penonton setia Studio Bola, udah subscribe, like, dan komen ya, terutama komen ya, gue tunggu komentar teman-teman di kolom komentar ya. Bagaimana pendapat kalian menghadapi musim yang baru ini, Chelsea seperti apa ya. Itu aja dari gue BG, gue pamit, kita ketemu lagi setelah partai Chelsea lawan Everton. Thank you.